warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Tia Anya 2 ya. Video kali ini teman-teman pasti udah tahu dong aku mau ngebahas apa dalam video kali ini. Dan aku mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang udah klik video ini. Dan jangan lupa teman-teman semua subscribe video aku dan nyalakan loncengnya agar kalau ada video notifikasi daripada aku, teman-teman gak ketinggalan ya. Teman-teman pasti tahu dong, hari ini aku mau ngebahas tentang kota apa. Dan aku mau cerita sedikit ke teman-teman bahwa kota ini adalah kota kelahiran aku, teman-teman. Ini adalah video pertama aku yang aku upload ke dalam YouTube. Jadi aku gak afdol dong kalau aku gak ngebahas kota aku sendiri. Teman-teman dengarkan sampai habis ya tentang pembahasan kota yang akan aku bahas di video kali ini. Membahas ke video selanjutnya atau ke pembahasan selanjutnya, aku ingin berpesan kepada teman-teman di luar sana. Di musim pandemi ini teman-teman harus selalu jaga kesehatan. Tidak usah keluar rumah kalau memang tak ada benda penting atau pekerjaan penting, duduk rumah saja karena sangat membahayakan kesehatan teman-teman. Kalaupun pergi keluar rumah, diwajibkan untuk pakai masker teman-teman ya, karena di masa pandemi ini kita nggak tahu gimana imun kesehatan kita. Jadi teman-teman harus selalu jaga kesehatan. Oke, kita ke pembahasan yang selanjutnya teman-teman. Kita akan membahas tentang kota Kudus. Teman di luar sana pasti ada yang nggak tahu kan, di mana sih kota Kudus itu. Aku akan ngejelasin di mana sih kota Kudus itu. Kota Kudus berada di tengah-tengah kota-kota kecil di Jawa Tengah teman-teman. Kalau teman-teman tahu, kota-kota kecil ada itu seperti Demak, Jepara, Pati, dan di bawah lereng Gunung Muria. Sebetulnya Kota Kudus bukan di bawah lereng Gunung Muria teman-teman, tapi berdekatan dengan lereng Gunung Muria. Dan teman-teman harus tahu, oh iya, kalau misalkan teman-teman berada di luar Jawa Tengah dan ingin singgah ke Kota Kudus, teman-teman boleh ikut jalur daripada Semarang ya teman-teman, karena ibu kota Jawa Tengah takkan teman-teman nggak tahu. Semarang, kalau dari Semarang jaraknya hanya 51 km saja, jadi sangat dekat teman-teman. Dan untuk teman-teman yang di luar sana, jangan risau, jangan khawatir, karena di Kudus banyak sekali kuliner-kuliner makanan dan juga tempat-tempat wisata yang sangat cantik, yang sangat indah. Jadi foto pasti nggak akan merugikan teman-teman. Kota Kudus termasuk kota yang sedikit luas ya teman-teman. Dia mempunyai 9 kelurahan, 9 kecamatan, dan 123 desa. Termasuk luas ya teman-teman. Kalian kurang paham di penjelasan aku tentang letak kota Kudus di mana, nanti aku akan letak di sini peta kota Kudus yang sangat detail. Dan jadi teman-teman boleh lihat di dalam peta ini ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan risau, sekarang udah ada maps, jadi teman-teman gak usah susah-susah cari peta, tinggal aja diklik kota Kudus di mana, pasti teman-teman udah tahu. Oke, kita nggak usah berbasa-basi panjang lebar. Nanti aku akan tulis di bagian deskripsi box di mana sih kota Kudus. Jadi teman-teman nggak usah susah-susah untuk mencari ya. Oke, kita akan pembahasan yang utama, yaitu asal-usul kota Kudus. Bahas asal-usul kota Kudus. Kota Kudus teman-teman dulu adalah sebuah tepian sungai di berdekatan desa yang bernama Desa Tajuk. Kenapa dinamai dengan Desa Tajuk? Karena pada zaman dahulu di kota ini banyak sekali arsitektur yang menyerupai agama Hindu dan Buddha. Misalkan ada bangunan-bangunan yang mirip seperti arsitektur Hindu-Buddha, itu yang dinamakan kampung ini Kampung Tajuk menurut orang-orang di sekitar situ ya teman. Tajuk sendiri teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu, tajuk sendiri itu artinya ya sama seperti apa yang aku jelaskan tadi. Tajuk itu artinya atap atau genteng yang berarsitektur tradisional kepercayaan Hindu gitu. Oke, kemudian kita akan ke pembahasan siapa sih teman-teman pendiri dan asal mula boleh dinamai dengan kota Kudus. Sebenarnya pendiri itu pemeran utamanya adalah beliau ini, yaitu Sunan Kudus atau Syekh Jafar Sodik. Sebenarnya Syekh Jafar Sodik
berdakwah ke kota Kudus ini udah lama teman-teman. Tapi karena nggak tahu mau manggil apa, mau manggil kota apa di situ, karena yang dulunya mayoritasnya adalah beragama Hindu dan sekarang mayoritasnya beragama Islam, akhirnya Sunan Kudus atau Syekh Jafar Sodik menamai kota Tajuk ini atau kampung Tajuk ini menjadi kampung suci atau yang dinamai dengan Al-Quds, atau Al-Quds yang dinamai adalah bahasa Arabnya adalah Kudus. Teman pasti ingin tahu dong, tanggal berapa sih kota Kudus ini didirikan? Sebetulnya kota Kudus didirikan ini banyak sekali artikel yang mengatakan belum pasti berapa tahun dan tanggal berapa kota Kudus ini didirikan, tapi kota Kudus ini udah diakui pemerintah daerah bahwa berdirinya kota Kudus ini bertepatan pada tanggal 23 September 1549 Masehi, teman-teman. Jadi sampai ke sekarang pun ulang tahun kota Kudus ya bertepatan dengan 23 September gitu. Dan masa itu Bupati pertama kota Kudus adalah Bupati Kolonel Sudarsono, teman-teman. Jadi kota Kudus sebenarnya pendirinya ya memang Sunan Kudus atau Syekh Jafar Sodik, tapi kapan berdirinya banyak orang yang nggak tahu, tapi ditetapkan oleh pemerintah daerah pada tanggal 23 September 1549, teman-teman. Melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, teman-teman. Aku akan mengulas tentang apa sih julukan kota Kudus yang masyarakat Kudus selalu juluki gitu, yang selalu panggil, yang familiar di mata masyarakat Kudus dan daerah-daerah lain. Sebetulnya banyak sekali julukan kota Kudus yang masyarakat tahu, tapi aku hanya akan membahas 3 saja yang terpenting, teman-teman. Jadi teman-teman stay tune terus ya sampai habis. Julukan yang pertama, aku akan membahas tentang Kudus adalah kota kretek. Apa sih hubungannya kota kretek dengan nama Kudus, teman-teman? Sebenarnya kota kretek itu ada sejarahnya sendiri, teman-teman. Sejarahnya itu gini, teman-teman, aku ceritain ya. Ada seseorang masyarakat Kudus yaitu bernama Haji Jambari. Pada masa itu dia sakit parah, teman-teman. Dia bekerja di ladang, lepas itu dia kesakitan, nggak ada tenaga. Lepas itu dia ada inisiatif nih, teman-teman. Dia membuat sebuah ramuan yang ada di dalam rumahnya. Dan ada di dalam rumahnya itu cuman ada cengkeh dan tembakau ini. Kemudian dia membuat ramuan yang aku nggak tahu ya ingredientnya apa, tapi terbuat dari bahan utamanya adalah cengkeh dan tembakau, teman-teman. Dan apa hubungannya cengkeh dengan tembakau dengan julukan kretek? Ada, teman-teman. Dalam pembuatannya, Haji Jambari ini membakar cengkeh ke dalam sebuah bekas, kemudian dia aduk bersuara, teman-teman. Kalau kita misalkan kan membuat popcorn kan dari jagung, dia akan bunyi grup blubub blubub cerut gitu kan. Yang ini bukan, cengkeh ini berbunyi kretek 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 gitu, teman-teman. Itu yang Haji Jambari setiap hari membuat ramuan itu, dia teringat dengan bunyi kretek 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 itu. Akhirnya Haji Jambari ini menjuluki kota Kudus yaitu kota kretek, teman-teman. Sebetulnya aku pun nggak masuk akal gitu ya, teman-teman, tapi emang ceritanya kayak gitu. Aku pun harus ceritanya pun kayak gitu juga gitu. Aku nggak boleh ngasal kan, teman-teman. Kan aku sebenarnya mau ketawa loh, teman-teman. Sebetulnya aku pun nggak tahu ya gimana Haji Jambari ini membuat rokok itu. Haji Jambari cuma mengungkapkan bahwa atau memberitahu kalau cengkeh itu dibakarnya serta daun tembakau itu dicincangnya, kemudian digulung dengan kertas, kemudian udah jadi gitu aja. Aku pun nggak tahu ya di ingredientnya di dalamnya itu apa, aku pun nggak tahu, teman-teman. Nanti kalau aku search lagi, aku akan bagi tahu di deskripsi box aku deh, kalau teman-teman ingin tahu apa sih Haji Jambari ingredient di dalamnya itu. Ya, kalau teman-teman tahu kenapa sih boleh dijuluki kota kretek, teman-teman harus tahu ya, kota Kudus merupakan kota penghasil rokok terbesar di Jawa Tengah.
Wow kan teman-teman, penghasil terbesar rokok. Padahal teman-teman tahu nggak, sebetulnya kalau teman-teman pergi ke kota Kudus, teman-teman nggak akan pun melihat tanaman cengkeh yang banyak atau tanaman tembakau yang banyak tuh nggak ada. Karena apa? Tanah Kudus ini nggak fleksibel gitu ditanami tanaman tembakau dengan cengkeh teman-teman. Teman-teman harus tahu. Jadi kalau teman-teman pergi Kudus, teman-teman cari pohon tembakau memang nggak ada. Di sini memang nggak ada karena memang di sini hanya membuat dan mengekspor ke daerah-daerah lain gitu. Itu Kota Kudus memang penghasil terbesar rokok di Jawa Tengah, teman-teman. Teman-teman akan tahu deh, kalau pergi ke Kudus, teman-teman akan tahu dan akan melihat banyak banget pabrik-pabrik rokok seperti pabrik jarum, pabrik sukun, jambu bol, semua ada di pinggir-pinggiran jalan. Semua luas terbentang. Teman-teman pasti akan tahu deh. Dan teman-teman pun boleh juga yang ingin tahu cara pembuatan rokok di Kota Kudus, teman-teman boleh datang ke tempat pabriknya. Dia akan melayani teman-teman gimana sih caranya untuk membuat rokok, gimana sih cara untuk memperbaiki pembuatan rokok, apa sebagai macamnya gitu. Bahasan yang seterusnya teman-teman, yang kedua, Kota Kudus dijuluki sebagai kota santri. Kenapa kota santri, Tia? Kan kota santri udah ada julukannya di kota Demak. Iya teman-teman, aku tahu kalau kota santri ditetapkan kota Demak sebagai kota santri. Tapi kota Kudus pun kota santri juga, walaupun banyak sekali masyarakat yang nggak tahu dan masyarakat yang nggak banyak menjuluki kota Kudus kota santri. Sebetulnya kota Kudus ini kota santri juga teman-teman, karena banyak sekali peninggalan peradaban Wali Songo zaman Sunan Kudus dulu berdakwah di kota Kudus ini, karena banyak sekali peninggalan-peninggalannya seperti makam-makam saudara-saudara beliau, dan dia juga membangunkan masjid yang berarsitektur 3 budaya teman-teman, yaitu Islam, Buddha, dan Jawa. Dan sampai sekarang masjid itu masih berdiri kokoh walaupun udah direnovasi, tapi bentuk dan rupanya sama seperti yang dibuat oleh Syekh Jafar Shodiq ini. Dan teman-teman harus tahu ya, di sebelah daripada masjid itu ada sebuah menara yang pasti teman-teman kagum deh melihatnya. Karena apa? Menara itu memiliki arsitektur yang sama bentuknya seperti orang Hindu teman-teman. Bentuknya macam apa itu namanya, macam candi gitu. Pokoknya teman-teman kalau penasaran, teman-teman harus datang deh ke kota Kudus. Sebelum aku menceritakan nih gimana kok ada sih menara bersebelahan dengan masjid gitu, aku akan menceritakannya sebentar lagi. Ceritakan teman-teman gimana sih kok masjid bisa bersebelahan dengan menara yang berarsitektur Hindu. Dulu pada masa Syekh Jafar Shodiq datang dari Demak ke kota Kudus untuk berdakwah, untuk membuat masyarakat yang bermayoritas beragama Hindu dulu untuk mengikuti kepercayaannya, yaitu beragama Islam. Sunan Kudus ini tidak memaksakan kepercayaan orang teman-teman. Sunan Kudus hanya mencari trik-trik yang bukan menyakiti dirinya gitu, bukan memaksakan, yuk ayo ikut kepercayaan aku, yuk ikut kepercayaan aku, ikut beragama Islam. Enggak, beliau tidak memaksakan sama sekali masyarakat di Kudus untuk memeluk agama Islam teman-teman. Tapi dengan cara halus Sunan Kudus membangun sebuah masjid di sebelah menara yang memang dulunya memang udah ada di situ. Tapi Sunan Kudus atau Syekh Jafar Shodiq membangun sebuah masjid yang sama dan ada budayanya Hindu gitu. Jadi mereka nggak ngerasa, oh jadi dia nggak menyakiti aku gitu. Dia berdakwah memang secara halus gitu, nggak memaksakan kehendak aku gitu teman-teman. Gitu ceritanya gitu teman-teman. Kemudian aku akan menceritakan juga kenapa sih kota Kudus itu dibagi nama Kudus. Iya teman-teman, dulu semuanya memang Syekh Jafar Shodiq yang membentuknya, karena tahu dia kota Kudus ini kota yang suci, bahasa Arabnya Al-Quds atau dibasarkan dengan Kudus. Jadi memang sebenarnya pendirinya memang Syekh Jafar Shodiq atau Sunan Kudus teman-teman. Teman-teman ingin tahu di mana sih
masjid yang berarsitektur 3 budaya itu dan menaranya. Teman-teman boleh datang ke Desa Kauman. Nanti aku akan tunjuk lokasinya secara detail di deskripsi aku. Nanti teman-teman boleh lihat. Dan teman-teman pun boleh menziarahi dan mendoakan beliau beserta saudara-saudaranya dimakamkan di tempat itu. Teman-teman jangan minta apa-apa ya, itu musyrik. Kita hanya menziarahi dan mendoakan saja. Untuk selebihnya biar Allah yang menentukan. Gitu. Pembahasan yang ketiga, julukan bagi kota Kudus, yaitu Jerusalem Van Java. Kenapa Jerusalem Van Java? Jerusalem Van Java itu kan ada di Palestina. Iya teman-teman, betul. Sebenarnya ada sejarahnya, sedikit sejarah tentang julukan Jerusalem Van Java. Sebenarnya Jerusalem Van Java ini dibawa juga oleh Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shodiq sebelum dia berhijrah ke Pulau Jawa bersama ibu dan ayahnya. Syekh Ja'far Shodiq punya lahir di Palestina pada tanggal 9 September 1440 Masehi, teman-teman. Teman-teman harus tahu ya, sebelum beliau pergi ke Jawa bersama ibu dan ayahnya, dia ada membawa sesuatu nih teman-teman, tapi bukan oleh-oleh ya. Dia membawa sebuah batu daripada Yerusalem Palestina sana, dibawa berdakwah ke kota Kudus, dan katanya, aku pun nggak tahu kebenarannya kayak gimana ya teman-teman, batu itu masih disimpan rapi di dalam Masjid Al-Aqsa teman-teman. Oh iya, aku sebut Al-Aqsa ya teman-teman, masjid yang berbudaya 3 tadi. Kenapa Al-Aqsa? Karena Syekh Ja'far Shodiq menamai sama dengan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Sebetulnya sejarahnya gitu aja sih teman-teman, tapi banyak banget masyarakat di luar atau masyarakat Kudus yang belum familiar dengan julukan Jerusalem Van Java ini. Jadi aku bagi tahu, semoga boleh bermanfaat. Oke, sampai di sini video aku kali ini teman-teman. Teman-teman boleh komen di bawah kalau misalkan ada kekurangan daripada video aku ini atau penjelasan aku ini. Dan kalau ada kritik dan saran, karena aku adalah YouTuber pemula, boleh kalian bagi kritik di kolom komentar aku dan aku akan memperbaiki video aku. Dan maafkan ya kalau memang ada salah dan hilaf dalam video ini. Terima kasih udah klik video ini, dan jangan lupa ya subscribe video aku dan nyalakan loncengnya juga, dan follow IG aku Cynthia Ardewi. Semoga kalian selalu dijaga kesehatannya teman-teman, dan selalu menjaga diri ya, karena masa pandemi ini sangat rawan untuk kita semua. Terima kasih karena udah menonton video ini. Next ke video selanjutnya ya.